Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sandi Rahadi, peserta Latsar CPNS Angkatan 36 dari kelompok 2, subkelompok 2 bersama 4 anggota lainnya yang terdiri dari Nur Mustika Anggraini, Putri, Putri Ayu, dan Rapi Rahmandika. Jadi pada presentasi kali ini kami akan membahas tentang digital safety dan digital skill, dan mari kita bahas satu persatu. Jadi di era revolusi industri 4.0 dan society 5.0 yang dimana membawa perubahan fundamental dalam kehidupan manusia, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan. Digitalisasi ini telah menjadi keniscayaan yang tidak dapat dihindari sehingga mengubah cara kerja ASN dalam melayani masyarakat. Dan kemudian pemerintah telah menerapkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE dan Strategis Nasional Literasi Digital 2021 hingga 2024 yang menegaskan bahwa komitmennya untuk mewujudkan birokrasi digital yang efektif dan efisien. Jadi dalam konteks ini, ASN dituntut untuk tidak hanya melek digital, tetapi juga memiliki kecakapan digital yang memadai ya. Nah, jadi literasi digital bagi ASN ini mencakup 4 pilar utama yang terdiri dari digital ethics atau etika digital, terus ada etika culture atau budaya digital, digital safety atau keamanan digital, dan yang terakhir ada digital skill, kecakapan digital. Jadi kelompok kami, kelompok 2, pada presentasi ini berfokus pada dua pilar yaitu digital safety dan digital skill, yang merupakan fondasi teknis dan perlindungan bagi ASN dalam menjalankan tugas di lingkungan digital. Digital safety ini krusial karena meningkatnya ancaman cyber seperti phishing, malware, ransomware, dan kebocoran data, sehingga itu dapat merugikan banyak orang, tidak hanya individu, ASN, tetapi juga institusi pemerintahan dan kepercayaan publik. Yang pertama, digital safety atau keamanan digital. Definisi dari digital safety ini adalah kemampuan individu dalam mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisis, dan meningkatkan kesadaran keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi secara lebih luas, digital safety ini adalah upaya perlindungan terhadap data, informasi, perangkat jaringan, dan sistem dari ancaman, kerusakan, atau akses yang tidak sah, yang dimana ini dapat merugikan pengguna. Kemudian Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia uh, menjelaskan bahwa digital safety ini dalam kerangka literasi digital dapat mencakup 4 kemampuan. Yang pertama itu kemampuan untuk memahami berbagai risiko di dunia digital, kemudian menerapkan langkah-langkah pencegahan terhadap ancaman digital. Kemudian yang ketiga ada melindungi data pribadi dan data organisasi, serta yang keempat itu merespons insiden keamanan digital dengan tepat dan cepat. Sehingga bagi ASN, digital safety ini bukan hanya sekedar kemampuan personal, namun juga merupakan kewajiban profesional yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Jadi ketidakmampuan ASN dalam menjaga keamanan digital itu dapat berdampak serius, mulai dari kebocoran data pribadi bagi warga, terus ada kompromi keamanan nasional, hingga terganggunya layanan publik yang menjadi hak masyarakat. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Adapun ancaman digital yang menargetkan seorang ASN. Yang pertama ada phishing. Phishing merupakan upaya penipuan melalui email, SMS, telepon, atau pesan instan yang menyamar sebagai pihak terpercaya untuk mencuri data sensitif seperti username, password, OTP, atau informasi kepegawaian. Lalu yang kedua ada malware and ransomware. Malware adalah perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk merusak, mencuri data, atau mengendalikan perangkat tanpa izin. Lalu ransomware adalah jenis malware yang mengenkripsi data korban dan meminta tebusan agar data dapat diakses kembali. Yang ketiga ada data breach, yaitu kebocoran data. Peristiwa ketika data penting atau rahasia berhasil diakses, dicuri, atau disebarluaskan oleh pihak yang tidak berwenang. Dampaknya dapat berupa kebocoran data pribadi, dokumen negara, atau informasi strategis instansi lainnya.
Yang keempat ada social engineering. Teknik memanipulasi psikologis yang digunakan pelaku untuk membujuk korbannya, memberikan informasi rahasia, atau melakukan tindakan tertentu. Misalnya, mengungkapkan password atau mengklik tautan yang berbahaya. Lalu yang terakhir ada insider threat, ancaman yang berasal dari orang dalam suatu organisasi baik secara sengaja maupun tidak disengaja, seperti pegawai yang menyalahgunakan akses, membocorkan data, atau lalai dalam menjaga keamanan informasi. Adapun prinsip-prinsip digital safety, yaitu yang pertama ada confidentiality atau kerahasiaan, yaitu menjamin bahwa informasi hanya dapat diakses oleh pihak-pihak yang memiliki hak atau wewenang untuk melihatnya. Lalu yang kedua ada integrity atau integritas, menjaga keakuratan, keutuhan, dan konsistensi data agar tidak dapat diubah, dimanipulasi, atau dirusak tanpa izin. Lalu yang ketiga ada availability atau ketersediaan, memastikan suatu sistem, layanan, dan data selalu tersedia serta dapat diakses saat dibutuhkan oleh pengguna yang berwenang. Yang keempat ada non-repudiation atau penyangkalan, menjamin bahwa seorang tidak dapat menyangkal tindakan atau transaksi yang telah dilakukannya karena terdapat bukti yang sah, seperti tanda tangan digital atau log aktivitas. Yang terakhir ada authentication atau autentifikasi, yaitu proses verifikasi identitas pengguna, perangkat atau sistem untuk memastikan bahwa pihak yang mengakses benar-benar pihak yang berwenang. Inti dari digital safety bagi seorang ASN yaitu menjaga kerahasiaan data, memastikan integritas informasi, menjamin ketersediaan layanan, menyediakan bukti aktivitas yang sah, dan memverifikasi identitas pengguna untuk melindungi aset serta informasi pemerintahan. Selanjutnya itu ada penerapan digital safety bagi ASN. Jadi yang pertama itu ada pengolahan kata sandi yang kuat. Harus menggunakan kata sandi dengan kombinasi huruf besar, kecil, angka, dan simbol. Dan tidak menggunakan kata sandi yang sama untuk beberapa akun yang berbeda. Yang kedua itu keamanan perangkat. Jadi harus mengaktifkan inskripsi pada perangkat laptop dan smartphone yang digunakan untuk keperluan dinas. Kemudian ada perlindungan data dan informasi. Jadi menggunakan saluran komunikasi yang terenkripsi saat mengirimkan informasi sensitif. Kemudian ada kewaspadaan terhadap ancaman. Jadi tidak mengunduh atau memasang aplikasi dari sumber yang tidak terpercaya. Kemudian yang terakhir itu ada kepatuhan terhadap regulasi. Jadi ASN wajib mematuhi berbagai peraturan yang berkaitan dengan keamanan digital. Selanjutnya itu ada konsep dasar digital skill bagi ASN. Jadi digital skill adalah kemampuan individu dalam mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Di mana beberapa komponen, yang pertama itu ada literasi, perangkat keras, dan lunak. Jadi kemampuan dasar dalam mengoperasikan perangkat komputer, laptop, smartphone, dan tablet, serta memahami fungsi berbagai perangkat lunak. Yang kedua itu ada literasi media digital, kemampuan untuk mengakses, memilah, menganalisis, dan mengevaluasi, dan menciptakan konten melalui berbagai media digital. Kemudian ada literasi data, jadi kemampuan untuk membaca, bekerja dengan menganalisis, dan berdebat dengan data. Terus ada komunikasi dan kolaborasi digital. Itu adalah kemampuan berkomunikasi dan bekerja sama secara efektif menggunakan platform dan alat digital. Yang terakhir itu ada pembuatan konten digital. Jadi kemampuan membuat dan mengolah konten digital yang relevan, informatif, dan menarik untuk keperluan komunikasi publik dan pelayanan masyarakat. Memasuki bab kedua terkait pembahasan, kita akan membedah bagaimana penerapan digital skill bagi ASN, serta apa saja tingkatan kompetensinya. Di era transformasi birokrasi saat ini, ada 5 pilar utama penerapan kecakapan digital yang wajib diinternalisasi oleh setiap aparatur. Yang pertama adalah penyelenggaraan pelayanan publik digital, di mana kita dituntut untuk menghadirkan pelayanan yang cepat, transparan, dan berbasis sistem digital. Yang kedua adalah manajemen dokumen dan arsip digital, untuk memastikan tata kelola administrasi perkantoran lebih efektif dan minim penggunaan kertas. Yang ketiga adalah penggunaan sistem informasi pemerintah sebagai instrumen integrasi data antar instansi. Yang keempat adalah pemanfaatan media sosial untuk komunikasi publik, guna menyiminasi kebijakan secara masif sekaligus mendengar aspirasi masyarakat secara langsung. Yang kelima adalah analisis data untuk pengambilan keputusan, agar setiap kebijakan yang kita ambil didasarkan pada data yang akurat. Tentu, implementasi kelima poin tersebut disesuaikan dengan tingkatan digital skill ASN yang terbagi menjadi 4 level, dimulai dari tingkatan basic,
bergerak ke tingkatan menengah atau intermediate, naik ke tingkatan ketiga atau tingkat lanjut, hingga mencapai tingkat ahli atau expert. Namun, cakupan digitalisasi ini tidak hanya berhenti pada masalah kecakapan atau kompetensi teknis semata. Ada aspek yang jauh lebih mendasar dan mengikat kita sebagai pelayan publik, yaitu kode etik. Mari kita lihat keterkaitannya pada slide berikutnya. Pada slide ini kita dapat melihat secara jelas bagaimana keterkaitan antara digital safety atau keamanan digital dan digital skill dengan kode etik PNS. Kecakapan digital tanpa adanya kesadaran keamanan dan pemahaman etika akan menjadi bumerang bagi instansi. Ada 4 esensi penting yang mengikat di sini. Yang pertama adalah digital safety merupakan wujud nyata dari integritas dan tanggung jawab. Sebagai PNS, menjaga kerahasiaan data negara dan mengamankan informasi publik dari kebocoran adalah bagian dari sumpah jabatan kita. Yang kedua, digital skill dipandang sebagai kewajiban profesional. Menolak melek teknologi bukan lagi pilihan, karena mengasah kesiapan digital adalah bentuk profesionalisme untuk menjawab tantangan zaman. Yang ketiga adalah kita juga dihadapkan pada ancaman terhadap netralitas dan integritas ASN di ruang digital. Jejak digital itu abadi, oleh karena itu etika dalam berkomentar, menyukai, atau membagikan informasi di media sosial harus selaras dengan asas netralitas ASN. Dan yang terakhir adalah seluruh muara dari kompetensi ini adalah pemanfaatan digital untuk pelayanan yang prima, guna mewujudkan birokrasi yang adaptif dan berdampak langsung bagi masyarakat luas. Dapat disimpulkan bahwa digital skill membuat kita mampu bekerja, sementara digital safety dan kode etik memastikan kita bekerja dengan aman, benar, dan berintegritas. Berdasarkan pembahasan yang telah kami paparkan, dapat disimpulkan bahwa digital safety dan digital skill merupakan kompetensi yang sangat penting bagi aparatur sipil negara di era transformasi digital saat ini. Digital safety berperan dalam melindungi data, informasi, perangkat, dan sistem dari berbagai ancaman cyber yang dapat mengganggu pelayanan publik maupun keamanan informasi pemerintah. Sedangkan digital skill menjadi kemampuan yang harus dimiliki ASN untuk memanfaatkan teknologi digital secara efektif, efisien, dan produktif dalam mendukung pelaksanaan tugas serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kedua aspek ini memiliki keterkaitan yang erat dengan nilai-nilai ASN berakhlak, khususnya akuntabel, kompeten, dan berorientasi pelayanan. Dengan memiliki keamanan digital yang baik serta kecakapan digital yang memadai, ASN dapat bekerja secara lebih profesional, adaptif, dan terpercaya. Oleh karena itu, peningkatan digital safety dan digital skill perlu terus dilakukan agar ASN mampu menghadapi perkembangan teknologi serta mendukung terwujudnya birokrasi digital yang modern, efektif, transparan, dan akuntabel. Dengan menguasai digital safety dan digital skill, ASN tidak hanya siap menghadapi tantangan era digital, tetapi juga mampu menjadi penggerak transformasi digital untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih.